Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikhwanul, ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Kali ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena kita berada di alam terbuka, di tengah kebun yang rindang, yang hijau seperti ini, dan menghadirkan seorang narasumber yang pasti juga sangat luar biasa. Berbeda dengan yang selama ini. Nah, ini sengaja nih. Saya sengaja cari jauh, kami dari Pekanbaru ke sini lebih kurang hampir 4 jam perjalanan, tepatnya di Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, di Desa Lintam. Nah, untuk itu kita sapa saja tamu kita pada hari ini, Bapak Teddy Mirzadal. Assalamualaikum Pak Teddy. Assalamualaikum. Sehat Pak? Sehat. Aduh, inilah kelebihannya Pak Teddy ini, pasti orang Riau saya rasa nggak ada yang nggak kenal lagi. Karena kalau kita berbicara tentang masalah politik, setahu saya salah satu tokoh politik senior dan yang masih eksis sampai pada hari ini menjabat sebagai ketua Partai Nasdem ya Pak ya, di Rokan Hulu ini, dan kiprahnya juga sudah sangat luar biasa. Nah, hari ini kita bincang-bincang santai dengan beliau, kebetulan lagi di kebun tadi, kita bicara tentang banyak hal, tentang nasional, tentang Riau, bahkan mungkin tentang Rokan Hulu sendiri, termasuk dengan kegiatan beliau sehari-hari di masa tuanya yang udah tenang kali nih Pak, kebun puluhan hektar nih. Kalau boleh tahu nih Pak Teddy, nah ini kalau boleh tahu Pak Teddy, mungkin udah berapa puluh tahun nih Pak terlibat di dunia politik ini Pak? Mulai tahun 97. Boleh sampaikan nggak Pak Teddy, bagaimana nih pertama tertarik terjun ke dunia politik itu dulunya bagaimana sih Pak? Politik ini kan ada semua momen. Artinya kita sebagai manusia yang aktif di tengah-tengah masyarakat untuk gerakan lebih besar membangun daerah itu jalur politik lebih tepat. Organisasi partai politik, organisasi penyambung aspirasi masyarakat itu ke pemerintah. Ya. Jadi ketika kita ingin menyalurkan aspirasi masyarakat, membangun baik itu pendidikan, kesehatan, atau jalan lainnya, tentu kita bersuara dengan partai politik. Nah, tentu saya tertarik. Itu di tahun 97 itu. Tertarik. Waktu itu apa tuh Pak Teddy sebelum ke politik? Saya bergabung dengan Golkar. Oh. Jadi Golkar itu saya bergabung sebagai ketua desa. Ketua di desa. Oke. Di desa itu saya juga belajar. Tapi belajar tanpa guru, tapi belajar dengan pengalaman. Iya. Sehingga sudah beberapa tahun dipercayakan oleh Partai Golkar untuk menjadi ketua kecamatan. Ketua kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu ini ya? Pasnya di kecamatan Ujung Batu. Oh, kecamatan Ujung Batu. Berarti cepat juga karir kalau gitu tuh Pak Teddy? Cepat sih, tidak cepat. Cuma saya tidak pernah dalam hal meminta-minta jabatan pada posisi jabatan strategi katakanlah di kecamatan. Iya. Tapi mungkin mereka menilai dengan kinerja usaha saya, sesungguhnya partai itu memang bagian dari kehidupan saya. Maka mereka mengangkat. Tidak lama kemudian ya kita salah setuju ada peluang pencalonan. Waktu itu pemilu tahun 99. Oke. Di Kampar saya terpilih jadi anggota Waktu DPRD. itu masih masuk Waktu di Kampar. Kampar. Ya? Oke, masih masuk Kampar. Mencalon terpilih oleh kota DPR. Karena ada pemekaran wilayah, Rokan Hulu dari Kampar dipindahkanlah kami ke Rokan Hulu menjadi DPR Rokan Hulu. Iya. Oh, waktu itu tapi pemilunya pemilu di Kampar. Pemilu Di Kampar, begitu 99 pecah, langsung pindah di Rokan Hulu. Rokan Hulu. Nah, pemekaran lah kita terbentuk suatu komunikasi baru. Memang saya tidak ambisi ketua, namanya politik, ketua itu ya namanya orang berambisi ketua, kita tidak cegah juga. Sebab saya enggak ambisi ketua. Yang penting saya tetap di kecamatan membenahi partai politik itu sendiri. Tapi waktu itu masuk ke DPRD wakil ketua atau apa? Bagaimana? Yang pertama setelah kali saya pemilihan kedua pada tahun kena salah 2004 ya. 2004 saya masuk DPRD pemilihan kedua setelah pemilihan Kampar. Saya terpilih jadi anggota DPR kali. Oh, tapi itu udah pemilu di Rokan Hulu. Oke. Di situ bersaing. Dengan seleksi Partai Golkar bersaing itu siapa akan jadi pimpinan.
dengan menyampaikan visi misi Ya. misalkan partai, saya terpilih calon waktu itu sebagai mewakili Golkar. Waktu itu calon kan tertutup. Nah saat itu saya kebetulan saya punya paket waktu itu Hasanuddin Teddy Mirzadal, waktu Hasanuddin dari Partai Golkar dan PDI Golkar lagi, saya jadi ketua DPRD. Oh, berarti waktu itu Pak Teddy ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu 2004. 2004 2009. 2009. Selesai 2009 masuk lagi di Golkar, terpilih. masih di Golkar. Masih di Golkar terpilih. Ya. Duduk lagi. Duduk lagi tapi tidak lantik. Oh. Fenomena tidak lantik itu ada fenomena. Saya orang yang kritis. Nah ini yang sahabat Ikhwanul yang saya suka kadang-kadang. Ini kami terus terang sebelum acara podcast hampir 2 jam cerita di rumah, ngobrol sana sini. Memang kadang-kadang punya penilaian tersendiri nih. Nah terserah Pak Teddy, silahkan kalau perlu disampaikan atau tidak, mungkin karena masa lalu. Atau kalau memang bermanfaat bagi junior sekarang nggak masalah, silakan. Kalau kritis harus disampaikan. Ya. Kritis itu aja sebuah ajaran. Kita kritis tidak disertai dengan iri. Oh, iya. Kan saya bilang tadi, ketika saya di partai, saya tetap berpihak pada rakyat. Ya. Kenapa? Sebab partai instrumen dari politik untuk menyampaikan aspirasi. Ketika saya jadi pimpinan DPR itu, jujur saya sampaikan, selaku badan pengawasan uang rakyat, saya juga harus sampaikan. Salah satu kan fungsi kontrol, fungsi pengawasan ya. Saya sampaikan ke pemerintah. Fenomena partai saya itu tidak setuju, vokal tidak mendukung program pemerintah. Oh jadi intinya waktu itu dianggaplah bahwa kebijakan atau pendapat Pak Teddy kadang-kadang berseberangan dengan kebijakan partai gitu ya Pak? Kebijakan sebenarnya bukan kebijakan partai, kebijakan pemerintah. Pemerintah, oh. Jadi saya logika, kalau kebijakan pemerintah itu kita harus protes kalau pemerintah tidak menjalankan aturan undang-undang anggaran yang ada pada posisi kepentingan rakyat. Partai saya itu ya katakan saya bilang tidak setuju ya itulah terjadi. Iya. Pada pemilihan berikut 2009 saya duduk dapat suara terbanyak, saya nggak dilantik. Saya tidak mau tuntut ke KPU. Seharusnya saya dilantik secara aturan undang-undang, tapi nggak bertuntut. Rugi saya menuntutnya. Kenapa? Ketika kita berjuang menang, kota partai politik nggak senang dengan perilaku kita, otomatis kita dapat tempat juga pada posisi walaupun kita bekerja. Maka saya diberhentikan oleh partai politik saat itu. Golkar. Bagi saya itu tidak masalah. Tapi ini bukan satu acuan saya membenci si A si B, tidak. Mungkin tingkat ilmu kota partai saya itu biasa. Ilmu pengalaman politik begitu. Jadi tidak boleh kita bahas itu. Oke. Nah, selesai di situ cerita bisa sampai ke Nasdem ini kira-kira gimana nih Pak? Jadi jarak. Padahal Nasdem kan partai baru nih waktu itu. Jarak waktu 3 tahun saya didatangi oleh tokoh provinsi, yaitu Pak Iskandar dalam rangka membuat partai baru, gitu. Salah 2011. Nah, saya katakan, saya jujur saya sampaikan, partai ini beli atau tidak, dibayar atau tidak, saya jujur sampaikan. Langsung pertemuan pertama. Sampaikan, kalau dibeli nggak usah sebut partai. Bukan dibeli Pak, tapi adalah Bapak toleransi. Kan ada tim yang toleransi tentang hal ini. Oh nggak bisa. Sebab partai ini berbentuk. Tentu semua persiapan partai politik Nasdem itu asal kesebentuk juga di bawah itu menggunakan uang. Jadi kalau kalian neko-neko saya nggak mau. Ya kalau gitu kalau Pak nggak masalah. Oke, partai akan saya besarkan, tapi backup saya itu ada sistem. Saya belum kenal juga dengan pengurus DPW ini. Sebagai pengurus akan menempatkan saya nanti. Tapi kalau Bang Surya saya sudah kenal siapa Bang Surya dalam kehidupan partai politik. Maka dipercayakanlah 2011. Tentu kami mulai bergerak membentuk pengurus. Berarti ketua pertama Nasdem nih Pak Teddy nih, Rokan Hulu. Pertama. Dari mulai dulu dibentuk itu ada dulu Demokrat partai Nasional Demokrat, Nerbaunya sampai ketua partai sampai saat sekarang. Bertahan lama juga nih Pak Teddy. Bertahan lama. Makanya 2014 saya mencalon lagi. Insya Allah saya sendiri duduk sebagai anggota DPRD 2014-2019. Nah inilah saya duduk dengan membawa DPR-nya 4 orang. Berarti ada partai baru dapat 4 orang. Dapat syukur juga. 4 kursi. Berarti tingkat kepercayaan masyarakat dengan pribadi saya selaku pengemban partai itu
masih ada. Iya. Semangat itu semakin semangat. Oke, nah ini kita mungkin kalau partai udah jelas ya, sekarang Nasdem. Nah ini dengan adanya 3 partai pendukung, kalau sekarang kita meningkat agak di atas sedikit nih Pak Teddy, dalam konstelasi politik di 2024 besok kan 3 partai ini udah jelas ini arahnya ke Anies Baswedan ini. Secara pribadi, secara dalam pandangan politik Pak Teddy bagaimana kira-kira memandang ini? Dan peluang Pak Anies sendiri gimana kira-kira Pak? Ya kita kan gini, Bapak Surya Paloh itu menetapkan calon itu sebelum Anies ditetapkan secara lintas partai. Ya. Surya Paloh dalam Rakernas itu sudah memutuskan hasil keputusan DPD, DPW seluruh Indonesia. Ya. Beliau sudah menetapkan 3 calon, yaitu Pak Ganjar, ya, Anies Baswedan, Andi Putra Perkasa. Ya. Keterbukaan Pak Surya Paloh sebagai ketua DPP terhadap kadernya buka. Ya. Kami menyerahkan ketiga ini kepada beliau sebagai petanggung jawab partai politik atau tiang partai politik Nasdem itu di pusat. Sebab secara nasional, ya, Pak Surya Paloh nggak sia-sia dia. Ya, pastilah. Nggak akan sia-sia, nggak akan pernah dia menghancurkan negara ini demi kepentingan dia. Saya yakin Surya Paloh itu sisa hidup yang disampaikan beliau itu untuk negara, untuk rakyat. Harta itu untuk rakyat, itu memang benar. Itulah sifat yang paling baik, mulia bagi saya. Sesuai dengan aturan agama, pemahaman agama. Saya juga begitu di daerah. Saya menangkan partai juga sisa hidup saya, uang saya digunakan untuk rakyat. Tentu untuk rakyat tanda kutip. Pertama untuk dana komunikasi, menyampaikan kebenaran, memberikan sedekah terhadap orang yang wajib kita berikan. Tentu kalau kita jadikan uang untuk semua partai tidak mungkin juga. Cuma ada item, ada sistemnya. Berarti intinya kesimpulan barangkali sudah pas lah ya, pas memilih Anies Baswedan dengan profil dan latar belakang beliau gitu. Begini Pak Iwan, ketika Bang Surya Paloh sudah memutuskan Anies, saya yakin ini tidak ada pilihan lain. Negara ini butuh siraman rohani, butuh pemahaman agama, bukan anti agama ya. Pemahaman agama. Kalau kita Islam, pemahaman Islam terhadap tanggung jawab negara ini, bukan artinya politik. Katakan politik apa namanya istilah sekarang, identitas. Politik identitas. Itu kita memang identitas kita Islam kok. Ya. Nggak bisa dibuang kan? Nggak bisa dibuang. Harus melekat nih antara Tapi politik. harus diingat, Islam itu mengajarkan kita. Tapi Nasdem kan partai terbuka, tidak hanya Islam di sana. Tidak Islam, orang Kristen juga ada, Hindu juga ada di sana. Tapi ada yang memecah belah, ada yang tidak suka dengan Anies, katakan begitu, itu hak dia. Hak dia. Sebab partai politik suka tidak suka mesti ada. Jadi kalau melihat sekarang Pak Teddy, ini kan dunia politik kita, saya bukan orang politik, sama sekali tidak bersinggungan, tidak bersentuhan. Tapi karena tamu kita hari ini orang politik, nah kita pengen tahu juga nih, dan masyarakat sebenarnya pengen tahu juga. Kalau menurut Pak Teddy melihat suasana kayak sekarang, yang kacau balau ya, kalau kita sebut dalam tanda kutip kan kacau balau, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, kadang dengan cara-cara yang tidak sehat gitu. Ini gimana sebenarnya? Apa emang politik itu harus begitu Pak Teddy? Sebenarnya politik itu jujur sampaikan, politik tanah kata-kata, sebuah benda mati. Politik digerakkan oleh manusia. Tapi kembali kepada agama. Ketika manusia itu berpolitik, tidak paham di agamanya, kalau Islam memahami Islam sebagai dasar kehidupan dia berbangsa negara beragama. Kalau ada Hindu berdasarkan pemahaman Hindunya, kalau Kristen berdasarkan agama Kristennya pemahaman. Tidak ada agama yang salah dalam sebuah pemahaman. Maka fenomena yang terjadi, senang tidak senang, cegah menjegal, itu bukan pelaku politik, tapi pelaku manusia tidak paham dengan pelaku agamanya, manusianya. Kadang-kadang ada kepentingan pribadi, makanya kita kembali kepada agama tadi. Kalau kita tidak lagi mengutamakan pemahaman agama dan sebuah memimpin negara, maka manusia itu rakus dengan kekuasaan. Kerakusan inilah yang bikin kacau negara. Menghalalkan semua cara. Ini dalam pembicaraan kita nih. Ini kita pahami. Oke, sahabat Ikhwanul, ini menjadi luar biasa pembicaraan kita ini. Padahal tadinya di awal kita ingin santai-santai saja, tapi inilah
resikonya kalau mengorek berita dari seorang tokoh politik senior, ya mau tidak mau kita akan bicara sampai ke sini. Baik sahabat Ikhwanul, kita udah coba bincang-bincang tadi, melihat bagaimana suasana politik baik di nasional maupun anu. Nah sekarang pertanyaan barangkali ke Pak Teddy, ini proyeksi Nasdem target untuk 2024 baik provinsi maupun Kabupaten Rokan Hulu ini gimana sebagai ketua nih Pak Teddy? Tentu saya bicara Rokan Hulu Pak Iwan. Rokan Hulu ini tentu partai politik tidak semudah kita bicara. Ya. Meyakinkan masyarakat itu bukan tidak semudah dengan uang atau dengan berjemaah. Kita Nasdem meyakinkan rakyat itu masyarakat dengan kinerja. Apa sudah terbentuk fraksi ini sebagai badan pengawas pemerintahan dan kontrol pemerintahan kita lakukan. Dan sejauh ini sebagai ketua partai Pak Teddy cukup puas dengan anggota yang ada? Cukup puas. Oke. Saya sesuai dengan apa? Katakan dalam sebuah pembinaan saya, ajaran saya di politik, kita menghina, mencaci tidak boleh, tapi berdebat pada pemerintah yang tidak pada tatanya silakan. Anda silakan. Partai tidak akan mencat Anda. Bebaslah dalam Bebas. posisi itu ya. Jamin partai Nasdem Rokan Hulu tidak mencat Anda di lembaga. Selagi sepanjang Anda tidak mengawas. keluar dari core demi kebaikan, Demi demi kebaikan. yang bersama itu tadi ya. Soal ada tidak kesenangan pemerintah terhadap Nasdem, ketua Nasdem, itu risiko Nasdem. Oke. Sebab Nasdem, ketua Nasdem tidak neko-neko dan sebuah menjalankan misi sesuai aturan. Kebencian orang terhadap kita itu biasa-biasa saja. Oke. Berarti kalau sekarang ada 4 kursi di 4 Rokan kursi Hulu. di Nasdem. Target 2024 Ke depan insya Allah kalau Tuhan izinkan sesuai dengan survei yang kami lakukan Ya. dan juga beberapa survei ya untuk 8 kursi insya Allah kalau Tuhan mengizinkan. 8 kursi. Nah, tambah lagi Anies nampaknya secara Melejit nih, nasional melejit melejit di Rokan Hulu. Dan saya yakin Anies menjadi pemenang di Rokan Hulu dan saya yakin. Namun Oke. kita keyakinan ini tetap kita berjuang bersama-sama. Oke, ini terakhir di sesi pertama ini Pak Teddy. Ini kan partai nggak mungkin yang ada saja. Bagaimana dengan rekrutmen kalau ada tokoh muda, mungkin orang yang mau bergabung, itu bagaimana mekanismenya itu Pak Teddy? Atau memang ada pengkaderan, ada kelas-kelas, gimana itu Pak Teddy? Kalau rekrutmen itu kan begini, saya Rokan Hulu, saya fokus kepada partai. Partai bertanggung jawab tentang kemenangan Anies, Ya. jelas. Kalau ada pun lembaga lain atau Berarti kalau orang mau bergabung nggak bisa nih sekarang? ada penampung aspirasi. Oh gitu. Ada tim Anies, sahabat Anies, Ya. ketua di provinsi ada. Ya. Cuma tetap koordinasi dengan DPD Partai Nasional Rohul. Dan mereka juga kita arahkan secara teknis politis. Tapi saya tidak bertanggung jawab langsung pada beliau, tapi hanya mengarahkan teknis kepada beliau Oke. dan mengajak beliau kerjasama di bawah. Jadi kita sudah ada bagaimana masing-masing. Oke. Tujuannya tentu bersatu dan berjuang menang. Itu Baik. tujuannya. Oke, sahabat Ikhwanul, barangkali sementara karena waktu juga untuk sesi yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua, dan Nasdem masih sangat terbuka dengan generasi muda, masih silakan bergabung, tapi tentu ada sistem dan mekanisme yang dilalui, termasuk program-program, kemudian prinsip-prinsip di dalam Nasdem tentu harus menyamakan visi misi dulu, baru ada pengkaderan dan lain-lain. Nah, kita cukupkan sampai di sini, kita ketemu di sesi yang kedua nantinya.